Tuhan yang merangkul, Tuhan yang mau membimbing kita. Walaupun dia mengatakan, ya jangan berdosa lagi. Tapi saya tidak menghukum kamu. Dan mari kita jalan bersama. Mari kita hidup dalam naungan Tuhan. Seperti Bapa yang maha baik itu terhadap anak bungsu yang telah berdosa. Marilah saudara-saudari, kita yang merayakan Ekaristi pagi hari ini, kita berjuang berusaha agar Ekaristi yang kita ikuti ini bukan menjadi sesuatu yang ritual saja, agar agama yang kita pegang tidak hanya menjadi lip service kita, tetapi menjadi yang mewarnai hidup kita. Karena kita bukan percaya pada gagasan, tapi kita percaya kepada pribadi Yesus Kristus yang telah menunjukkan cara hidup yang benar di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan alam semesta ini. Mari kita hari ini menjadi penjaga, perawat, pelindung bagi sesama kita. Yesus Putra mulia sejak semula, setara yang esa, kau memusnahkan diri, mengambil rupa api, tanpa setara manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam Mazmur tanggapan hari ini menegaskan, sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ungkapan iman akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya diperlihatkan oleh pemazmur ini. Dia amat meyakini Tuhanlah gembalanya, Tuhanlah yang akan meluputkan dia dari segala mara bahaya. Maka dia mempercayakan diri, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang akan kita dengar dari kisah Susana, kisah Daniel dalam bacaan pertama. Mereka adalah orang-orang yang menaruh kepercayaan dan perlindungan dari Allah yang diimaninya. Mari saudara-saudari, kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita juga menegaskan iman kepercayaan kita bahwa Allah adalah perlindungan kita, kepada Allah lah kita mencari perlindungan. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu keistimewaan dari perayaan Ekaristi ialah bahwa kita pertama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan atau sabda Tuhan dibacakan kepada kita. Tentu dibacakan bukan sekedar sebagai bacaan, tetapi sebagai tuntunan untuk hidup kita sehari-hari. Dan dalam Ekaristi Kudus kita juga berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas karya-karya besar Tuhan. Dan akhirnya dalam Ekaristi Kudus kita bersatu dengan Tuhan secara nyata dalam komuni kudus. Tuhan memberikan tubuhnya untuk kita. Jadi itulah antara lain keistimewaan, atau dalam bahasa Konsili Vatikan II, Ekaristi itu merupakan sumber dan puncak kehidupan orang Katolik. Sumber, ya daya yang akan menguatkan kita untuk menata hidup kita. Dan itu kita peroleh dari firman-Nya. Kalau kita pasang telinga baik-baik ya, mendengar sabda Tuhan. Kadang-kadang waktu dibacakan kita mungkin tidur gitu ya. Karena sebenarnya itu suatu tuntunan Tuhan. Maka saya biasanya kalau mengikuti perayaan Ekaristi Kudus,
paling tidak satu hal yang mesti muncul dari atau yang muncul dalam diri saya ialah bahwa inilah tempatnya Tuhan membimbing saya melalui firman-Nya. Jadi Tuhan yang saya imani bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bersabda, yang berseru. Hanya orang yang hidup, yang berseru, yang bersabda. Maka Tuhan kita ialah Tuhan yang hidup. Kalau Anda percaya ya, dan saya kira kita percaya, meyakini Tuhan yang berfirman kepada saya melalui bacaan-bacaan yang disampaikan. Maka dulu selalu diprihatinkanlah orang yang datang ke gereja sesudah bacaan-bacaan dia baru masuk di gereja. Ini untuk Ekaristia itu. Tapi sebenarnya itu satu keistimewaan. Dan yang lain tadi ialah bahwa kita bersama berdoa bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tentu saja pujian kita karena Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Nah, inilah keistimewaan Ekaristi. Maka tidak benar juga orang yang mengatakan cukuplah kami doa di rumah, apalagi sekarang ini cukuplah kami nonton saja live streaming ini. Jadi itu hanya nonton atau carilah mana yang bagus sambil masak gitu ya, sambil ini. Kalau mendengarkan siaran rohani tidak apa-apa, sambil masak, sambil kerja oke. Tapi kalau mengatakan oh saya mengikuti Ekaristi cukup dengan ini, itu salah. Itu tidak benar. Ini memang masa pandemi ini telah membuat kita mencari jalan juga untuk kita sekalian bahwa Ekaristi itu penting. Dan karena itu mengadakan live streaming dalam situasi tidak normal. Tapi kalau situasi normal, ya Ekaristi yang kita rayakan bersama inilah itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh gereja, diajarkan oleh gereja. Nah, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan sendiri agar kita ya secara sederhana bagi saya agar kita itu menjadi pelindung bagi sesama, bukan mencelakakan sesama kita. Dua orang tua yang punya peran sebagai hakim dalam tatanan masyarakat Israel zaman itu seharusnya bertindak adil. Bertindak adil kan artinya kita menjaga sesama. Biarlah dia mengalami keadilan. Dia bukan diperas atau dijadikan bahan hukuman atau dihukum. Bukan demikian sebenarnya. Tetapi melindungi, menjaga, membiarkan hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel terhadap Susana. Susana mencari kehidupan. Kepada siapa lagi? Saya mencari kehidupan karena ada yang mengancam kehidupan saya. Dan dia berlari kepada Tuhan. Karena dia meyakini Tuhanlah sumber kehidupan. Dia yang menganugerahkan kehidupan. Dia pasti menolong saya. Maka dia berdoa. Artinya dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang melindungi dia, Allah yang menjaga dia, ada Allah yang menumbuhkan dia, bukan Allah yang mematikan, bukan juga Allah yang menghakimi. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Walaupun orang-orang lain melihat orang yang berdosa, wanita yang berdosa ini ya harus dirajam. Sayang tidak disebut laki-laki yang ikut berdosa kan? Ini hanya perempuan di sini, ya, semestinya perempuan, ya kan? Mana mungkin perempuan berzina sendirian kan? Iya, jadi dalam hal ini ya mungkin kebiasaan dalam tradisi Yahudi hal ini menjadi perhatian gitu. Padahal di situ Yesus tampil sebagai dia yang melindungi orang-orang yang lemah, orang-orang yang mendapat ancaman kehidupan, bahkan ancaman sosial. Dia disisihkan dan dalam kasus ini amat ekstrim karena kalau mengikuti aturan itu maka wanita ini dihukum mati. Ada juga yang disisihkan secara sosial, seperti misalnya pengalaman Matius, pemungut cukai, Sakeus, orang yang bekerja sebagai petugas pajak, disisihkan oleh masyarakat. Tapi Yesus tampil di situ untuk menjaga, melindungi, dan menerima orang-orang yang dipandang oleh masyarakatnya sebagai orang-orang yang berdosa. Ini. Nah, bagi saya mungkin dengan kata yang sederhana dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan ialah bahwa Tuhan
mengajarkan kepada kita agar kita saling melindungi, saling menjaga. Apalagi dalam hidup berkeluarga ya, suami menjaga istri, istri menjaga suami, merawat, melindungi. Demikian juga dalam masyarakat kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang mengajarkan kita seperti itu, mestilah kita menjadi penjaga bagi sesama, perawat bagi sesama, termasuk juga alam semesta ini. Tapi kalau orang yang beragama tapi tidak beriman, tidak mengikuti agama itu hanya ritual saja, ritus saja, ya datang Ekaristi ya iya, dengar ya iya, tapi tidak mengikuti kehendak Tuhan, pasti hidupnya amat mengerikan orang lain. Dalam artian dia akan berusaha untuk ya selalu menyalahkan orang lain, apalagi kalau orang lain itu memang punya kesalahan. Siapa sih di antara kita ini tidak ada kesalahan? Ini ambil batu pertama kan, Yesus mengatakan silahkan ambil batu pertama, lempar perempuan itu. Ternyata tidak ada. Nah, dalam hal inilah kita semua pada masa Prapaskah ini bukan hanya kita melihat kesalahan-kesalahan kita, tapi marilah kita melihat sungguh-sungguh, mengimani bahwa Allah yang saya mau ikuti, saya mau dengar apa pewartaannya adalah Allah yang berbelas kasih. Allah yang membimbing saya untuk menjaga sesama saya, melindungi dia, menjaga dari omongan-omongan yang tidak benar oleh orang lain, misalnya secara konkret dalam hidup kita kan. Orang lain itu menjadi rusak hidupnya karena kita juga misalnya hanya mengangkat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dia. Lalu kita mulai meleter kemana-mana, sehingga orang ini akhirnya tersisih dari lingkungan hidup kita. Padahal Tuhan yang Anda imani dan saya imani adalah Tuhan yang merangkul, Tuhan yang mau membimbing kita. Walaupun dia mengatakan, ya jangan berdosa lagi. Tapi saya tidak menghukum kamu. Dan mari kita jalan bersama. Mari kita hidup dalam naungan Tuhan. Seperti Bapa yang maha baik itu terhadap anak bungsu yang telah berdosa. Marilah saudara-saudari kita yang merayakan Ekaristi pagi hari ini, kita berjuang berusaha agar Ekaristi yang kita ikuti ini bukan menjadi sesuatu yang ritual saja, agar agama yang kita yang kita pegang tidak hanya menjadi lip service kita, tetapi menjadi yang mewarnai hidup kita. Karena kita bukan percaya pada gagasan, tapi kita percaya kepada pribadi Yesus Kristus yang telah menunjukkan cara hidup yang benar di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan alam semesta ini. Mari kita hari ini menjadi penjaga, perawat, pelindung bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus berkata, "Hai wanita, tidak adakah yang menghukum engkau?" "Tidak seorang pun, Tuhan," jawabnya. "Aku pun tidak, tetapi mulai sekarang jangan berdosa lagi." Saudara-saudari, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga hidup dan karya kita serta semua orang yang kita jumpai pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.